Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kita lanjut, saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri minal aidil faizin tahun 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kawan-kawan sekalian, pada hari ini, sebagaimana juga mungkin kita sudah mengetahui bahwa PDIP melakukan suatu terobosan penting dengan di jelang ada yang sudah merayakan hari Lebaran pada hari ini, misalnya di kalangan Muhammadiyah dan beberapa kelompok yang lain, masyarakat Muslim lain. Tetapi umumnya pemerintah menetapkan hari raya Lebaran 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 2023 Miladiah. PDIP dalam hal ini Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri mengumumkan calon presidennya, mengumumkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, hari ini menjadi calon presiden dari PDIP untuk pemilu 2024 yang akan datang. Tentu ini banyak pihak yang tidak menduga, walaupun kita sebetulnya senyap-senyap bisa mengetahui bahwa Ganjar lah yang akan dicalonkan sebagai calon dari PDIP berhari-hari, bahkan sejak dari tahun yang lalu. Walaupun kamuflase para elit politik seakan-akan bukan ke publik, seakan-akan bukan Ganjar, tetapi justru hari ini terbukti bahwa Ganjar lah yang dicalonkan oleh PDIP sebagai Capres 2024 untuk menandingi atau bersaing dengan Anies Rashid Baswedan yang telah dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Partai PKS, dan Prabowo Subianto oleh Partai Gerindra. Mungkin tiga pasangan yang akan bertarung akan datang. Walaupun sebelum pencalonan dengan Ganjar ini ada dinamika berbagai yang diduga disponsori oleh Pak Jokowi. Misalnya beberapa waktu yang lalu di awal Ramadan kita juga melihat adanya misalnya koalisi besar yang digagas oleh 5 partai politik, yaitu Gerindra, PKB, Golkar, PAN, kemudian P3, bermula dari silaturahmi mereka di kantornya Partai Amanat Nasional, yang waktu itu semua orang menduga, publik di hari biru dengan informasi bahwa ini koalisi besar ini akan mempasangkan Prabowo dan Ganjar untuk melawan koalisi perubahan. Tetapi saudara sekalian, PDIP kelihatan tidak juga terpancing dengan gerakan itu. Walaupun demikian, kita tahu bahwa itu dianggap juga bagian dari tekanan-tekanan terhadap Megawati supaya segera memunculkan Ganjar sebagai capres dari PDIP. Dan ada juga mengatakan bahwa hari ini ya H-1 Lebaran, bahkan ada yang sudah Lebaran ya pada hari ini. Tadi siang sekitar 1:30 Ibu Megawati mengumumkan Ganjar sebagai capres PDIP pada pemilu 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, setidaknya kita kutip dari dari Gelora News, setidaknya ada beberapa alasan yang mendasari Ibu Megawati harus menunjuk Ganjar sebagai capres dari PDIP ya. Dikatakan bahwa Soekarno Putri mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat 21 April 2023. Megawati menyatakan keputusan ini diambil setelah melalui kontemplasi perenungan dengan proses yang panjang. Keputusan itu diambil setelah selama ini memikirkan, melihat dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat serta memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023 ini, kata Ibu Mega dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif,
setara dan dijamin oleh konstitusi negara. Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menetapkan saudara Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Katakan, ini masih kata-katanya Ibu Mega. Kemudian Ibu Megawati juga menugaskan Prananda Prabowo selaku kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Sedangkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR Ketua DPP PDIP bidang politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI diberikan mandat penugasan untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024 yang akan datang. Nah, inilah berita tentang pengumuman Ganjar tadi. Ada juga saudara sekalian, setelah pengumuman itu ada beberapa informasi yang berseliweran dan mencoba menganalisa bahwa jika Ganjar sudah jelas bahwa PDIP akan mencalonkan Ganjar sebagai sebagai capres ya dari PDIP untuk pemilu 2024 yang akan datang. Ada juga mengatakan kalau demikian, siapa kira-kira yang akan menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Saudara sekalian, ada berita yang coba kita ambil dari sini, walaupun kita menyampingkan dulu yang lain-lain, manuver tentunya partai-partai politik yang akan berkoalisi ke sana, misalnya P3, PAN, hampir dipastikan akan bergabung dengan PDIP, apalagi partai seperti PKB dan lain sebagainya. Yang kita belum tahu adalah Golkar, Gerindra, dan PKB misalnya. Sebab yang di pihak yang sana misalnya Demokrat, PKS, dan Nasdem sudah kokoh untuk bergeser ke yang lain. Kita akan cermati apakah ke depan hanya 2 calon atau tetap 3 calon. Prabowo akan calon sendiri dan selain Ganjar dan juga Anies Baswedan. Nah, orang kemudian bertanya-tanya siapa kira-kira yang akan digadang-gadang oleh PDIP untuk memasangkan menjadi cawapresnya Ganjar. Di berita yang lain saudara sekalian, yang dimuat di portal Demokrasi ID ya, di Twitter, dikatakan bahwa saat ini beredar kabar di kalangan wartawan Mahfud MD akan menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, Mahfud MD sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah saat ini adalah Menko Hukum Politik dan Keamanan ya, yang beberapa waktu yang lalu sangat keras dia akan telah membongkar kasus dugaan pencucian uang senilai 340-an triliun rupiah yang diduga itu dilakukan oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan Departemen Keuangan, sehingga itu kemudian melejitkan namanya akhir-akhir ini seakan-akan itu sesuatu yang nyata. Kita tunggu aja apa langkah berikutnya. Apakah itu hanya sebuah trik untuk persiapan sebagai cawapres untuk menaikkan popularitasnya, ataukah memang suatu yang real yang nanti akan dilanjutkan dan akan dibuktikan bahwa memang ucapan Pak Mahfud itu benar adanya. Kita tunggu. Nah, sumber di kalangan PDIP menyebutkan Megawati yang mengajukan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden dari Ganjar ya. Ibu menginginkan Pak Mahfud jadi pendamping Mas Ganjar, kata sumber di PDIP yang tidak mau disebutkan namanya, Jumat 21 April 2023. Sumber itu mengatakan seluruh kader PDIP akan patuh dan melaksanakan yang telah diputuskan Ibu Megawati. Kader PDIP patuh dan atas keputusan Bu Mega, kata sumber itu. Ada beberapa partai yang melakukan komunikasi dan bergabung setelah Ganjar menjadi bacapres PDIP. Nantinya juga akan kelihatan partai yang bergabung dengan kami, katanya. Sementara itu, kolumnis Harsubeno Arif menduga nama Mahfud MD bakal menjadi pilihan PDIP
untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 yang akan datang. Sejumlah pertimbangan bakal menjadi hitung-hitungan matang bagi PDIP untuk menggait Mahfud MD jadi cawapres Ganjar. Kata Haris Subeno, konfigurasi nasionalis Muslim pasti akan menjadi racikan yang pas untuk menghadapi Pilpres 2024. Seperti halnya Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 yang lalu. Itu artinya akan ada pilihan nama Mahfud yang bakal siap mendampingi Ganjar. Kalau Ganjar sudah diumumkan pada jadi capres PDIP, lalu berpasangan dengan siapa dia, itu yang akan menarik berikutnya. Kalau konfigurasinya nasionalis dan Muslim, kemungkinan bisa dari kalangan Muslim seperti Mahfud MD yang tengah naik elektabilitasnya dan kuat di Jawa Timur, kata Haris Subeno pada Jumat. Dia juga tak menutup kemungkinan jika Ganjar bisa saja berpasangan dengan Khofifah Indar Parawangsa. Akan tetapi peluang Ganjar Mahfud untuk menang di Pilpres 2024 dinilai lebih terbuka lebar. Diumumkannya Ganjar jadi capres PDIP tentu dinilai menarik bagi peta politik tanah air. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa Puan Maharani atau Prananda Prabowo lah yang akan diusung PDIP sebagai capres karena ingin meneruskan terah Bung Karno. Apalagi sejumlah keterangan resmi PDIP belakangan seolah enggan mengangkat capres yang bermodalkan pencitraan dan elektabilitas berkaca dari hal-hal sebelumnya, akan tetapi hal itu seolah menjadi kamuflase saja. Dengan diusungnya Ganjar sebagai capres PDIP itu menunjukkan bahwa Megawati Soekarno Putri artinya tunduk pada realitas sosial dan pada elektabilitas yang memang dikehendaki publik luas. Itu artinya Ibu Mega dan Jokowi akan kembali bersatu, karena seperti kita tahu Jokowi memang sejak awal memang menginginkan agar Ganjar menjadi capres berikutnya. Itu artinya Mega dan Jokowi kini satu proksi. Tinggal pertanyaan siapa cawapres Ganjar, dan peluang Mahfud bisa terbuka. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian dua berita yang kita coba sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama tentunya hari ini yang viral di berbagai media elektronik, media online, media sosial, Twitter dan lain sebagainya, media sosial, di YouTube dan lain sebagainya. Banyak orang mengomentar tentang pencalonan Ganjar, pengumuman pencalonan PDIP Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP yang nyaris orang tidak mengetahui akan terutama waktunya. Walaupun tentang sosok Ganjar sendiri itu bisa diduga bahwa sejak dari akhir tahun lalu bahwa arahnya ke Ganjar, karena Puan sendiri sebetulnya tidak dipaksakan juga untuk calon karena diduga elektabilitasnya masih rendah. Saudara sekalian, ada satu hal yang penting juga kita sampaikan pada kesempatan ini bahwa Ibu Megawati, ya, inilah sekali lagi ini menunjukkan kenegarawanan Ibu Megawati, ya. Apakah dan sikap objektivitasnya, walaupun dia adalah memiliki otoritas sangat utama di partai pemenang itu PDIP ini untuk menentukan siapa calon presiden dan wakil presidennya, tetapi dia tidak memaksakan anaknya. Dia tidak membangun dinasti politiknya dalam pengertian dinasti untuk mencalonkan anaknya, baik itu Puan Maharani maupun anaknya yang lain, yaitu yang laki-laki itu. Nah, sejak dari periode yang lalu sampai sekarang, ya, menunjukkan bahwa dia tidak membuat tradisi atau semacam presiden yang tidak bagus tentang dinasti. Walaupun di internal dia memberi peran di dalam di dalam struktur partai politik, tetapi karena itu memang mereka memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi untuk misalnya calon gubernur atau calon presiden dia tidak memberi. Itu berbeda dengan misalnya, mohon maaf, misalnya Pak Jokowi belum sampai 10 tahun dia sudah memaksakan anaknya dan menantunya jadi wali kota dan lain sebagainya, yang diduga yang kemudian rame-rame partai koalisi yang mendukung pemerintahannya itu memberi dukungan penuh kepada yang bersangkutan, kepada anak-anaknya. Ibu Mega berbeda, itulah hebatnya, ya. Dia mau terlepas dari ini, dia memberikan contoh yang bagus. Terlepas dari Ganjar yang diduga memiliki elektabilitas dukungan yang bagus, yang diduga akan bersaing dengan Prabowo, Anies, bersaing ketat gitu, ya. Nah,
walaupun ada beberapa catatan-catatan yang terutama dimuat oleh Tempo misalnya tentang catatan-catatan kontroversial dari seorang Ganjar Pranowo, tapi terlepas dari itu bahwa ada beberapa hal penting, terobosan penting dan merupakan teladan yang dilakukan oleh Ibu Megawati, yang dia tidak memaksakan anak-anak kandungnya walaupun memberi kemampuan yang mungkin lebih dari Ganjar. Misalnya Puan, mantan Menko, ya, Menko Kesra, kemudian anggota DPR sudah beberapa periode, kemudian menjadi pimpinan partai politik DPP, kemudian saat ini menjadi ketua DPR. Dia tidak peduli, ya, walaupun banyak orang mengatakan bahwa ini elektabilitasnya Puan rendah dan apa-apa. Tapi kalau Ibu Mega mau, bisa saja terjadi, bisa saja menetapkan Puan atau anaknya yang lain. Dan itu tidak dilakukan. Itulah hebatnya sikap kenegarawanan dan sikap keteladanan yang tidak menciptakan dinasti politik dalam pengertian misalnya harus memaksakan anaknya menjadi calon presiden atau wapres walaupun waktunya masih panjang, yang sebetulnya bisa dilakukan oleh mesin partai untuk mensosialisasikan yang bersangkutan ke tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, saya kira partai-partai politik ini yang mesti dicontoh juga oleh Prabowo Subianto. Prabowo Subianto kan juga sudah ketiga kali calon dan kalah terus. Mestinya dia harus contoh sikap Ibu Megawati yang dia harus menjadi kingmaker, calonkan yang lebih segar, lebih muda, yang cerdas, punya visi dan sebagainya, sehingga tidak memaksakan diri. Akhirnya Pak Prabowo kan kelihatan ditipu ulang-ulang oleh Pak Jokowi misalnya dengan gerakan misalnya koalisi besar, itu kan tipuan semua pada akhirnya kan ternyata. Beberapa hari setelah itu Pak Jokowi dengan Ganjar pergi satu mobil Jawa Tengah dan apa-apa yang kita tidak tahu apa. Nah, dan ternyata juga setelah beberapa waktu kemudian banyak juga partai yang sudah berkomentar miring. Misalnya P3, pimpinan P3 ya, Ketua Dewan Kehormatan si Romi di Akbar Faisal podcast itu. Sekarang mereka ini dengan P3. Bahkan PAN dari awal dia tidak mencalonkan Prabowo. Dia mencalonkan Ganjar dengan Erick Thohir misalnya. Jadi tipuan aja di sana sebetulnya itu. Dan sekali lagi kalau kita mau ini nanti tersendiri lagi kita bahas tentang Prabowo menjadi korban langkah politik PDIP dalam tanda petik berulang-ulang, dan ini mesti menjadi renungan bagi Prabowo. Sudahlah, ya. Nah, itu berbeda dengan misal Surya Paloh, berbeda dengan Ibu Mega, ya. Dan Prabowo terlalu ngotot, berpikir dia partai, dia pikir dia ini ya, dia ngotot. Nah, akhirnya kan ketipu. Kalau sudah begini, ya, tapi sudahlah, sebagai pejuang ya bertarung aja, mau kalah lagi atau menang itu soal nanti ya. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian, bahwa kemudian cawapres tadi. Saya kira kalau saya dengan ngobrol-ngobrol yang beberapa dengan teman tadi, saya menyatakan ada dua kemungkinan. Dan saya tidak percaya apa yang gerakan yang dikemukakan oleh Mahfud MD beberapa waktu lalu itu, saya anggap itu gerakan untuk suatu gerakan politik yang terkecuali itu dia buktikan kemudian tentang bahwa ada uang pencucian uang 300 yang kemudian akan dia bongkar dan sebagainya. Tetapi kita tidak tahu, ini kan sudah senyap lagi setelah dia mendapat popularitas itu ya. Nah, saya menduga bahwa bisa jadi Ganjar. Waktu andaikan Puan yang dicalonkan, maka Puan Mahfud, atau kebetulan sekarang Ganjar yang secara resmi dicalonkan, maka Ganjar Mahfud atau Ganjar Hovifah. Pasti di seputar itu, dan ternyata informasi ini kita dapat berita juga bahwa arahnya adalah Ganjar Mahfud. Saya kira ini sangat baik. Mudah-mudahan pemilu kita yang akan datang berjalan dengan bagus, kemudian menghasilkan pemimpin-pemimpin yang didukung oleh rakyat, dan pemilu yang bersih, pemilu yang berintegritas. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.